Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Duha Hutajulu, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, NPM B1 A0 19207, mata kuliah Hukum Internasional kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Yang pertama yaitu perjanjian internasional, kemudian yang kedua adalah kebiasaan internasional. Kita langsung masuk ke sumber yang pertama, yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh masyarakat internasional atau negara-negara internasional yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, mengapa perjanjian internasional merupakan sumber internasional? Karena perjanjian internasional ini adalah suatu kesepakatan atau perjanjian yang diadakan oleh suatu negara-negara tertentu yang menimbulkan hukum. Karena pada dasarnya suatu perjanjian adalah mengikat negara-negara pembentuknya, yaitu menimbulkan akibat hukum yang disebut dengan asas Pacta Sunt Servanda. Kemudian dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dirumuskan sebagai suatu persetujuan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh negara-negara yang terikat dan diatur oleh hukum internasional, baik dalam instrumen tunggal, dua instrumen atau lebih, dan apapun nama yang diberikan kepadanya. Kemudian banyak pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian internasional ini adalah sumber yang paling utama atau sumber yang paling penting atau sumber yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari sumber-sumber lainnya. Karena memang perjanjian internasional ini lebih memberikan kepastian hukum. Hukum yang ditimbulkannya lebih mudah untuk dipertahankan secara formal atau materialnya. Dilihat dari segi empiris, perjanjian internasional ini atau pada masa dewasa ini banyak persoalan antar negara yang diatur dengan perjanjian internasional. Maka dari itu, mengapa dikatakan bahwa perjanjian internasional ini merupakan sumber yang paling penting. Kemudian kita masuk kepada sumber yang kedua, yaitu kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Nah, hal ini menunjukkan arti bahwa persyaratan utama bagi kebiasaan internasional adalah adanya praktik umum dalam hubungan antar negara. Mengapa demikian? Karena kebiasaan internasional ini sudah menjadi praktik umum yang dilakukan, yang sudah diakui oleh negara-negara internasional. Kebiasaan internasional ini harus memenuhi unsur material dan unsur psikologis, yakni kenyataan adanya kebiasaan internasional yang bersifat umum dan tentunya diterimanya hukum oleh masyarakat internasional. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum yang memberikan adanya suatu pola atau tindakan yang berlangsung lama. Nah, jadi kebiasaan internasional ini merupakan suatu kebiasaan yang memang sudah disepakati sebelumnya. Jadi kebiasaan internasional ini sudah menjadi kebiasaan. Begitu. Kemudian ditinjau dari sudut pandang sejarah.
Kalau kita tinjau dari sudut sejarah, kebiasaan internasional ini merupakan sumber hukum internasional yang paling utama. Karena apa? Kebiasaan-kebiasaan internasional merupakan sumber hukum internasional yang tertua dalam sejarah. Nah, kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa kebiasaan internasional ini dijadikan suatu sumber hukum internasional? Karena kebiasaan internasional ini sudah menjadi praktek umum seperti disebutkan dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional. Memang sudah diakui dan sudah menjadi kebiasaan dalam negara-negara internasional yang menjalin hubungan antar negara itu sendiri. Nah, oleh demikian, mengapa kebiasaan internasional ini dikategorikan sebagai sumber hukum internasional? Demikian hal yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.